Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al amalana kullahu saliha wa ja'alhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'du. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-9 insyaallah bulan Ramadan. Mudah-mudahan perjalanan di bulan Ramadan ini benar-benar kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sampai pada pembahasan yaitu tentang bacaan-bacaan di dalam sholat. Kemarin kita sudah membahas bagaimana atau makna setiap bacaan dalam gerakan sholat, mulai dari takbiratul ihram Allahu Akbar itu sampai kemudian kita salam. Selanjutnya kemudian kita telah bahas tentang doa iftitah termasuk suratul Fatihah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita membaca suratul Fatihah, yang suratul Fatihah itu menjadi rukun salat, ya, maka kita disunahkan untuk membaca surat ataupun ayat di dalam Al-Quran. Di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan an Abdullah bin Abi Qatadah an abihi qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atainil ulayain min salati adh-dhuhri bi Fatihatil Kitabi. Nabi itu tatkala salat zuhur, ini di dalam hadis Abi Qatadah, Nabi tatkala salat zuhur itu rakaat kedua yang pertama setelah membaca suratul Fatihah itu membaca surataini yutawwilu fil ula wa yuqassiru fil tsaniyah. Membaca dua surat. Surat yang pertama atau rakaat yang pertama itu lebih panjang ketimbang rakaat yang kedua. Wa yusmi'u al-ayata ahyanan. Kadang-kadang terdengar atau ya memperdengarkan Nabi itu bacaan ayat ahyanan, ya kadang-kadang begitu, sehingga ulama mengatakan yusmi'ul ayata ahyanan ini Nabi membaca surat ataupun ayat itu dengan nyaring sehingga kedengaran makmumnya. Jadi dalam sholat apa ini, sholat zuhur contohnya yang diam itu Nabi kadang-kadang membacanya dengan
agak nyaring, ada suara sedikit begitu. Ya contoh mungkin Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Nah, begitu. Jadi ada suaranya sedikit. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa kana yaqra'u fil 'asri bi Fatihatil Kitabi. Dan dalam hadis ini diceritakan Nabi di dalam sholat asar itu setelah membaca suratul Fatihah, ya, wa bi Fatihatil Kitabi wa surataini, wa kana yutawwilu fil ula wa kana yutawwilu fil rakatil ula min salati subhi wa yuqassiru fil thaniyah. Sama dalam sholat asar, Nabi rakaat yang pertama juga memanjangkan, lebih panjang maksudnya suratnya. Rakaat yang kedua lebih pendek, termasuk di dalam sholat subuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini hukumnya sunnah. Jadi ini tidak wajib. Jadi membaca surat maupun ayat tidaklah wajib. Tata aturannya, kalaupun kita membaca seperti Nabi, rakaat yang pertama itu yang dibaca lebih panjang, itu pun tidak wajib, ya. Rakaat yang kedua lebih pendek ketimbang yang pertama. Ini penting. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tadi dalam hadis ini, kenapa kemudian Nabi Muhammad SAW memperdengarkan dengan sirihnya itu? Ya, ini ada hikmah kata para ulama. Hikmahnya supaya mengerti bahwasanya setelah membaca suratul Fatihah itu tetap membaca surat. Ini sebagian ulama ada yang mengatakan demikian. Ya, meskipun juga ulama mengatakan bolehnya kita itu membaca surat setelah suratul Fatihah dalam sholat yang sirri itu dengan suara yang nyaring itu tadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya minta ini kajian kita ini bukan kajian sekedar kita mendengarkan. Kalaupun nanti jamaah ada yang tidak paham, langsung angkat tangan, tidak apa-apa. Saya ini setiap kali mau ke sini itu ada beban ini karena pelajarannya pelajaran yang ada kaitannya dengan agama, lebih sholat. Itu kemudian nanti ini mohon maaf ini nanti itu kan ya, kalau ngomong hisab itu kan ya, kita berguru kemana kan begitu ya. Kalau kita sebagai seorang rakyat nanti ditanyanya ya pemimpinnya itu yang dahuluan, nah begitu. Maka nanti saya minta kalau ada koreksi maupun ada apapun pertanyaan, monggo saja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya di dalam Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Kalau di dalam hadis Bukhari itu dinyatakan Rasulullah itu membacanya pakai surat, bukan ayat. Surat rakaat pertama suratul Baqarah ya mateng temenan. Nah, begitu ya. Tapi itu Rasulullah begitu. Ya. Bukan berarti hadis itu menunjukkan kita tidak boleh membaca ayat. Maka dalam Quran suratul Muzammil, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah ma tayassara, apa yang mudah minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Kalau kita ini mudahnya 1 ayat 2 ayat ya monggo, tapi sekali lagi jangan dimudah-mudahkan. Kemudian makna ma tayassara itu bukan sekedar mudah, tetapi lebih dari inti kemudahan itu adalah kenikmatan itu sendiri. Jadi benar-benar kita tatkala sholat itu konsentrasi, kita bisa menikmati, memahami apa yang kita ucapkan. Nah, ini penting, sehingga nanti mungkin kalau ada waktu nanti saya ajak bersama-sama kita baca bareng-bareng. Contohlah taruh suratul Fatihah sambil direnungkan. Kita belajar begitu. Ini mungkin metodenya beda dengan yang lain, ustadz-ustadz yang lain. Karena mohon maaf ini saya sampaikan, ini beban moral saya.
yang saya pikirkan berulang kali itu. Jadi saya bukan sekedar menyampaikan, kadang uang itu ono sing ini dengarkan tapi paham tidak paham ya tidak urus, sudah gitu. Nah, ya minimal saya ada usaha untuk apa ya, jamaah ini benar-benar bisa memahami apa sih itu sholat itu sebenarnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada surah Al-Muzammil, kita diperbolehkan membaca ayat, seayat, 2 ayat, 3 ayat, terserah, yang penting mudah bagi kita dan kita bisa memahami. Ini penting. Sehingga kalau fahamnya, ini pendapat saya secara pribadi ya. Kalau fahamnya itu qul huwallahu ahad, baca itu ketimbang baca suratun Nisa. Suratun Nisa itu ya, masna wa thulatha wa ruba' gitu ya, guyu-guyu. Enggak, ini enggak paham ini enggak paham karena ya enggak paham. Mending qul huwallahu ahad. Itulah yang kemudian yang menjadi dasar kenapa 700.000 ya atau 70.000 malaikat itu menyolati jenazahnya Muawiyah. Muawiyah itu bukan Muawiyah bin Abi Sufyan saja, tidak. Ini Muawiyah yang lain, sahabat Nabi. Ya. Kenapa? Para sahabat semuanya bertanya, kenapa Nabi? Kok sampai 70.000 itu malaikat nyolati jenazahnya Muawiyah? Kata Nabi, dia itu cinta suratul Ikhlas. Muawiyah itu senang dengan suratul Ikhlas. Bukan karena kul haile, enggak. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak hanya bacaan, tetapi dalam sebuah riwayat disebutkan bacaan Muawiyah itu benar-benar dihayati, direnungkan, ingin mentauhidkan Allah, ingin hidupnya itu untuk Allah, sehingga saking cintanya kemudian sering membaca qul huwallahu ahad. Bukan berarti hadis ini menunjukkan kita terus mempermudah. Ala ngono ya salate kul huwae. Wah ini ya ndak pantas lah itu ya. Itu orang-orang desa yang terpencil mungkin agak pantas ya. Tapi kita ini sudah duduk di masjidnya saja Ki Bagus Hadikusumo, sang pelopor. Ya, imam besarnya Ustadz kita, Ustadz Hubbi Mulyono, penuh dengan cinta ini, Masya Allah. Ini luar biasa ya, harus ada harus ada apa? Harus ada peningkatan, jangan kulhu saja. Jadi surat-surat yang lain yang ngerti gitu ya. Ini saran saya, ini harus ngerti. Yang kita baca itu ngertilah. Meskipun satu ayat, khatamallahu ala qulubihim. Wah, itu ngerti ya Allah. Kalau kalau Allah itu sudah mengunci hati manusia itu, wah parah ini. Petunjuk tidak bisa masuk gitu ya. Nah, ini penting. Sehingga itu tadi pesan saya, saran saya, kalau baca surat atau ayat di dalam Quran, di dalam sholat itu lebih baik didahulukan ya ma tayassara minal Quran. Itu bukan sekedar mudah, tetapi juga di situ ada perenungan-perenungan. Ini penting. Jamaah yang dimulahkan oleh Allah Ta'ala, selanjutnya berkaitan dengan ma tayassara minal Quran. Ini disebutkan di dalam Tarjim Muhammadiyah juga, dan juga di buku-buku hadis. Kita sebagai imam itu juga harus ngerti kondisi makmum, kan begitu? Harus ngerti kondisi makmum. Ini makmumnya ini jamaah Ki Bagus Hadikusumo. Ya, sholat 5 menit itu apa? Mintanya setengah jam. Nah, seandainya begitu. Nah, ini harus tahu imamnya begitu. Tetapi ingat, wahai para makmum yang belum pernah jadi imam, sampean semuanya juga harus paham kalau sampean itu berimam kan harus mengikuti begitu. Jadi jangan kok grundel, enggak boleh itu. Ini rata-rata saya sampaikan, ini kan penyakitnya sholat tarawih itu. Iya,
Penyakit sholat tarawih itu banyak. Kenapa kemudian Nabi mengatakan rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahru iya akeh grundele. Ya, imamnya siapa itu? Oh, Ustaz Hubib. Siap-siap genjoli. Enggak boleh itu. Sholat itu saya sampaikan. Sholat itu kalau sholat sholat wajib saja. Kalau kita benar-benar enggak tahan duduk itu. Apalagi sholat sunnah. Sholat sunnah itu tanpa kita ada sebab penyakit pun boleh duduk kok. Boleh. Bahasanya itu boleh duduk. Kenapa kemudian sholat tarawih yang dari asal katanya tarwihatun, kata Ustadz Hubi tarwihatun itu tenang, nyantai, damai. Ora tak menggarai damai. Ya kan? Sholat tarawih itu sholat damai, tenang. Ora tenang kok. Ya. Ndak damai, ndak tenang, ndak nyantai. Ayo lek, cepet lek. Nah, begitu soroh. Ndak boleh itu sudah. Mohon maaf, saya sering ini beberapa kali ya kuliah tarawih ini saya sampaikan. Ya ono sing grundel temenan tiba ada. Dan saya siap itu, masih siap menanggung risiko nanti ada yang celoteh-celotehan. Iya. Karena saya beban saya begini. Ini hadis itu pakai rubbah. Rubah itu hitungan orang 100 itu 90 orang tidak jadi loh sholatnya. Itu rubah qaim, rubah shaim, saking akeh. Ini kan bahaya itu. Kita ini mohon maaf, jangan-jangan masuk dalam kalimat rubah itu. Ya naudzubillah. Ya meskipun ya jelek-jelek itu dipanggil ustadz lah, seperti saya begitu ya, seandainya gitu ya. Kalau sudah jadi makmum kok capek, sudahlah, jangan terus kemudian aku kok ustadz kok mosok ora kuat. Ini duduk saja. Ya. Turun derajatnya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini masalah sholat. Sholat itu seperti yang saya sampaikan kemarin itu, al-wusulu ilallah, nyampe pada Allah itu loh. Enggak nyampe kita ini gara-gara gerundel. Lihat siapa imamnya? Oh, Ustadz Hubi. Ya, sudah. Ini soroh ini. Duduk, tidak apa-apa, duduk untuk sholat tarawih. Maka tarwihatun itu jamaknya tarawih. Tarawih itu berarti maknanya tenang, banyak ketenangan, begitu. Istirahat. Ora gaspol pada ini apa? Bis itu loh, patas itu. Siats, masya Allah, luar biasa. Maka seperti yang saya sampaikan, sholat tarawih itu mathna itu maknanya saya lebih condong mengikuti pendapat ulama. Mathna itu minimal 2, artinya tidak membatasi sholat tarawih itu harus sekian, tidak, tetapi lebih kepada kenikmatan sholat itu sendiri. Jadi meskipun bisanya cuma 2 rakaat, ayolah dinikmati begitu. Iki njaluke 11 kaya Nabi. Rakaate tapi suwine khusyuke ora kaya Nabi. Ini kan bahaya itu. Ya. Apalagi 23. 23 tambah 10 menit. Gak masuk akal belas ini. Iya. Maka pernah saya sampaikan apa? Kita ini sering membenci, mangkel ya, muring-muring dengan para pencuri itu ya. Benci sekali. Kenapa kemudian kita tidak mengoreksi? Kita ini jangan-jangan menjadi asrokun nas. Ya. Orang yang pandai, yang paling pencuri, ahlinya pencuri. Kenapa? Karena sholat kita tidak tumak nina. Itu hadis Nabi itu. No. Ini mohon maaf. Saya bukan menggurui, ini gaya saya begini supaya semuanya konsentrasi. Ya, teman-teman yang melakukan Allah Ta'ala. Sudah. Kemudian setelah membaca surat itu, ya, tadi saya sarankan suratnya yang dipahami, gitu ya. Kalau Ustadz Hubi apapun, ya insya Allah lah, surat apa yang dibaca faham, gitu ya. Tapi meskipun Qul huwallahu ahad itu faham, tapi kalau kita tidak konsentrasi juga sama. Maka butuh konsentrasi. Ya. Selanjutnya jamaah, setelah membaca surat kita ruku.
Warka'u ma'ar raki'in. Dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Salat itu kadang-kadang dipanggil dengan bahasa ruku. Ruku itu kan begini. Ya, ruku itu di dalam hadis saya sampaikan, punggung, yang dimaksud punggung itu ternyata sini, punggung sini. Itu sama dengan kepalanya. Tidak boleh terlalu menisor, mendur, tidak boleh. Ini saya juga masih belajar. Diusahakan begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Lengel-lengel, tidak boleh. Begini, usaha begini. Oke, itu ruku. Ruku itu ternyata ulama mengatakan, ini ditulis dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Ruku itu artinya ketundukan. Syekh Wahid Bali, Abdussalam Wahid Bali mengatakan, tatkala orang itu sholat, itu benar-benar termasuk tatkala ruku, itu menghadirkan hati, hudurul qalb, menghadirkan hati, artinya difahami, dimaknani, seakan-akan tatkala ruku itu kita benar-benar menghadirkan hati kita bahwa kita ini tunduk pada Allah Ta'ala. Begitu, ada perasaan ketundukan. Orang wis ruku tapi saya sombong hati ini, ini bahaya itu. Iya benar. Makanya kadang-kadang saya dulu ya, lama sekali saya itu, saya mau berontak itu, ini kalam Allah gitu ya. Kan dalam Quran disebutkan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu ternyata mencegah fahsya dan munkar. Saya ini tiap hari sholat, tapi kok masih tetap ngomongnya jeladur, kan begitu. Kok fahsya dan munkar, ini ada yang salah dari mananya? Ternyata ilmu sholat itu salah satunya tadi saya sampaikan, hudurul qalb, menghadirkan hati itu. Tatkala ruko benar-benar ada perasaan di dalam diri kita bahwa kita tunduk 100% hanya kepada Allah. Itu artinya ruko. Sehingga kenapa kemudian sholat itu bermakna, nama lainnya adalah ruko, warka'u ma'ar raki'in. Karena sholat itu sebenarnya ketundukan kepada Allah. Ini penting. Sehingga saya punya guru ya, meskipun ini gurunya di media sosial ya, yaitu Gus Baha gitu ya. Hidup itu sebenarnya antrian, kita ini nunggu itu loh. Nunggu apa? Nunggu ibadah, nunggu sholat. Itu kata Gus Baha. Itu saya pikir-pikir iya sih, memang begitu sebenarnya. Di sela-sela nunggu itu kemudian kita ada kesibukan, begitu. Maka benar kemudian iya karena butuh, wah iya karena ta'in itu kesibukan kita. Nak butuh itu sholat kita, ibadah kita. Maka ini sindiran untuk diri saya. Tatkala Gus Baha mengatakan itu, iya ya, lapo ya Saipudin, kok kahari ya sholati, was kurang sempurna ini. Iya benar itu. Kenapa kemudian kalau sholat kok kepingin cepet-cepet gitu ya? Kok sepertinya ada kesibukan yang apa begitu ya? Lihat itu ya, kita rasakan, tidak usah tuduh menuduh. Ini Ramadan, tidak boleh lah. Nanti kalau setelah Ramadan rodo oleh didik itu ya, Ramadan kita rasakan, masya Allah. Ya koyo sibuk gitu ya. Saya sendiri itu begitu. Bukan panjenengan loh, panjenengan masya Allah soleh, gitu ya. Itu kok begitu? Ini keterangan dari Ustadz apa itu Gus Baha, luar biasa, menyentuh sekali. Iya karena abudu, iya karena saya. Kembali lagi kepada ruko itu, ayolah kita nikmati, kita tunduk ya Allah, aku ini tunduk ya Allah, tunduk. Allahu Akbar gitu. Ya diusahakan. Kalau belum sama sekali ya 1%, 2%, 3% harus ada begitu. Kalau 100% si Rasulullah, 100% si 95% siapa? Ali bin Abi Thalib, para sahabat itu. Kita ini kalau sudah 50% itu ganteng so api. Luar biasa itu. Enggak saya menceritakan apa keadaan saya. Ruku ini sudah ora tunduk. No ya sing dipikir gitu ya. Ora menghadirkan apa kedekatan kita pada Allah, tunduk, bener nurut Allah. Tidak ada begitu. Ini yang salah.
Kemudian ruku, doa ruku itu ini meskipun semuanya sudah paham, karena saya sekali lagi memahami hadis Rasulullah itu yang diterangkan oleh para ulama, arihna bis shalah, jadikan aku nikmat wahai Bilal dengan sholat itu. Artinya ayo kita menikmati sholat itu dengan memahami. Maka begini maksud saya, doa ruku itu kan begini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghfirli. Kita semuanya sudah hafal itu. Tapi sekali lagi, sudahkah kita nikmati? Nah ini penting. Maka untuk mengajak kenikmatan di dalam membaca ini, saya sampaikan, saya ulang gitu ya. Saya bukan menggurui, ini sekedar nasihat. Subhanakallahumma itu maknanya memahasucikan Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Suci itu berarti lawan katanya kotor. Jadi begitu sajalah, gampangan nih. Berarti kemudian kalau Allah itu maha suci karena kesempurnaannya, kita ini punya kekurangan. Maka ya Allah, kekuranganku ini ya Allah, jangan menjadikan aku ini orang yang tidak engkau pilih ya Allah. Ini saya lihat di keterangan para ulama begitu. Harus ada perasaan subhanakallah. Itu benar-benar kita menghadirkan diri kita ini, benar-benar kita ini orang yang kurang, orang yang tidak suci, yang kotor di hadapan Allah Ta'ala. Allahumma Rabbana, ya Allah Rabbana. Rabbana itu artinya Tuhan kami. Salah satu maknanya Rabbana itu maknanya adalah zat yang yang mengatur, yang membimbing, yang membina kehidupan kita. Sehingga tatkala kita membaca subhanakallahumma Rabbana, ada perasaan bahwa kita ini dibimbing, diramut oleh Allah Ta'ala. Nah begitu, harus ada begitu supaya nikmat. Wa bihamdika, dan dengan memujimu ya Allah, karena engkau zat yang maha dipuji ya Allah, karena engkau maha keren ya Allah, segalanya milikmu ya Allah. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah dosaku ya Allah. Ingat dosa-dosanya. Nah, saya menginginkan kita semuanya, termasuk lebih-lebih diri saya, tatkala membaca ini itu dinikmati ya. Maka saya nanti minta bersama-sama ya, belajar menikmati ya. Bukan berarti panjenengan semuanya ini belum menikmati. Saya yakin sudah menikmati, berusaha. Tapi maksud saya dengan kajian kita ini ya, yang Allah banggakan, karena ada kajian itu Allah membanggakan, nanti ada nilai lebih, maksud saya begitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah ya alhamdulillah, bagi teman-teman yang belum, mungkin ini bagian dari cara untuk nanti tatkala sholat itu benar-benar bisa menikmati. Oh ingat yo, kajian ini kan dibahas. Begitu maksud saya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya ulangi lagi, subhanaka itu memahasucikan Allah. Maka diri kita itu ada kekurangan, ada kekotoran. Allahumma Rabbana, ya Allah Tuhan kami, engkaulah yang membimbing kami, yang ngeramut kami. Tanpa engkau saya tidak bisa hidup ya Allah. Itu Rabbana. Ada kalimat begitu, ada perasaan begitu. Wa bihamdika, engkau zat yang maha keren ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Saya tidak berdaya apapun ya Allah, saya ini lemah ya Allah, engkau yang maha keren ya Allah. Allahumma ghfirli, ampuni ya Allah dosa-dosaku ya Allah, mulai pagi hingga ketemu pagi ya Allah. Begitu jamaah yang dimulahkan oleh Allah Ta'ala ya, berkenaan dengan doa-doa sholat itu, kalau kita mau merenungkan doa sholat itu rata ya 80-90% itu kan minta ampun sebenarnya, minta ampun sudah. Setelah itu kita zikir pun minta ampun ya. Sholat sendiri itu fungsinya juga penghapus, pengampunan ya.
termasuk Jumat, termasuk Ramadan itu pada dasarnya adalah menghapus dosa-dosa kita. Begini teman-teman, apa sih sebenarnya kok syariat ini termasuk sholat, ritual-ritual kita ini banyak yang kaitannya dengan setelah pemujian kepada Allah itu kok minta ampun atas dosa-dosa kita. Seberapa bahayanya dosa itu? Nah ini penting. Dalam hadis Rasulullah, al-birru, kebaikan itu adalah tumakninah. Kebaikan itu adalah mensejahterakan, mendamaikan. Wasyarru wal itsmu, dalam hadis ya, saya lupa hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim atau Bukhari. Itu ribah. Ribatun itu kegelisahan. Sekarang kalau saya mengoreksi atau merenung, ya, lebih tepatnya merenung, kehidupan kita itu sebenarnya kan kepengin bahagia, iya kan? Apa guru kita Ustadz Sutekno mulai muda sampai sekarang masih muda juga sih, ya mohon maaf, itu di dunia apapun gitu ya, pergi dari Solo Kuro sampai ke sini dan lain sebagainya, itu sebenarnya termasuk kita itu mencari kebahagiaan, demi Allah mencari kebahagiaan. Ternyata rumus kebahagiaan itu letaknya kepada bagaimana kita meninggalkan dosa. Semakin kita berbuat dosa, semakin pula kegelisahan hidup itu alias kebahagiaan itu akan kita dapatkan. Wah itu, maka kadang-kadang kemudian saya merenung, iya benar, kenapa Allah syariatnya itu dikit-dikit minta ampun, supaya kita ini benar-benar bisa menjadi orang yang bahagia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada doa doa ruku. Doa ruku ini kalau di Tarjim Muhammadiyah dipilih ada 3 doa ruku. Pertama, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Begitu. Yang kedua, subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Yang ketiga, subuhul quddus rabbul malaikati warruh. Ada 3 ya, ada 3 versi ini yang dipilih oleh ulama-ulama Tarjih Muhammadiyah. Saya masih ingat pidatohnya, muhadharahnya Syekh Abdussalam Wahid Bali mengatakan, membahas tentang bagaimana cara mengobati ketidakkonsentrasian kita di dalam sholat. Salah satunya, Syekh Wahid Bali mengatakan dengan cara kita memindah atau kita membaca, lebih tepatnya kita membaca doa-doa sholat itu tidak hanya sekali, ya, berulang-ulang, dan juga model-modelnya jangan harus model yang berbeda-beda. Nah begitu. Contoh, biasanya kalau kita rukuk dan sujud itu membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Maka tatkala rukuk begitu, sujudnya ganti, begitu. Ya. Diganti. Atau biasanya kita membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli sekali, maka jadikan 2 kali sampai 3 kali. Kalau sholat sendiri bisa-bisa 10 kali. Ini benar ini. Ya. Ini dicoba saja, Saya lebih husnudzon ya. Ini kalamnya para ulama.
Ya, termasuk Syekh Wahid Bali itu mengatakan begitu. Dicoba, insya Allah nanti pikiran kita yang tidak baik-baik itu tidak kurang konsentrasi itu menjadi konsentrasi. Ya, di samping kita kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jamaah, terakhir saya minta bersama-sama setelah saya sampaikan tadi maknanya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya, saya minta dibaca bersama-sama, kita latihan konsentrasi, ini mungkin ya ada manfaatnya ya. Sehingga nanti sholat kita benar-benar ada usaha untuk dinikmati. Kalau ada usaha dinikmati, insya Allah kenangan terindah kita di akhirat itu benar-benar kita miliki. Monggo bersama-sama kita baca 3 kali sambil diangen-angen maknanya, dirasakan begitu ya. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana, Tuhan kami, yang ramut kami, yang membimbing kami, wa bihamdika, dan dengan memujimu ya Allah karena engkau keren ya Allah. Allahumma gfirli, ampunilah aku, ampunilah dosa-dosaku ya Allah, sambil kita merenungkan dosa-dosa kita. Monggo 3 kali, 1, 2, 3. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu yang saya pelajari dari guru-guru kita, termasuk di guru di Al-Azhar dulu. Saya sampaikan, meskipun ini tidak terlalu prinsipil, membaca subhanaka Allahumma, kalau itu dilanjutkan maka subhanakallahumma, tidak boleh subhanaka Allahumma, tidak boleh. Meskipun ini tidak prinsipil loh ya. Makanya ini kritikan saya atau nasihat saya, kalau tak adzan itu kan Allahu Akbar, rullah, karena disambung. Tidak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak boleh itu. Kalau menurut ilmu qiraat loh ya. Jadi kalau Allahu Akbar berarti harus ada jeda gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, harus ada jeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu. Tapi kalau disambung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, begini. Ini mohon maaf, mungkin ada manfaatnya, mohon maaf. Yang jelas banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.